Halo Sobat Pembelajar, selamat datang di video panduan penyusunan kurikulum pelatihan bidang kesehatan. Video ini merupakan bagian kedua dari rangkaian 6 video panduan yang disusun khusus untuk mendukung penyusunan kurikulum pelatihan bidang kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sobat Pembelajar, pernahkah Anda merasa bingung harus mulai dari mana saat menyusun kompetensi peserta pelatihan? Coba bayangkan, kalau tidak ada tujuan pembelajaran, bagaimana cara kita tahu peserta sudah belajar sesuai harapan? Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran dengan tepat menggunakan pendekatan ABCD. Setelah menonton video ini, Sobat Pembelajar diharapkan mampu membuat tujuan pembelajaran menggunakan rumusan ABCD dengan tepat. Materi 1. Pengantar taksonomi Bloom. Tujuan pembelajaran dalam sebuah kurikulum bertujuan untuk memberikan panduan mengenai kompetensi apa yang harus dicapai oleh peserta pelatihan, sehingga proses belajar lebih fokus dan terarah. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran dengan baik, Sobat Pembelajar dapat menggunakan kerangka acuan untuk mengukur ketercapaian belajar. Dalam dunia pendidikan, kerangka tersebut dikenal dengan nama taksonomi Bloom. Mengapa penting menggunakan taksonomi Bloom? Karena taksonomi ini membantu kita menyusun tujuan pembelajaran secara sistematis dari yang paling sederhana hingga yang kompleks. Istilah taksonomi Bloom pertama kali diperkenalkan oleh Benjamin Bloom tahun 1956. Kemudian pada tahun 2001 dilakukan revisi oleh Krathwohl yang sampai saat ini masih digunakan dalam proses penetapan tujuan pembelajaran. Taksonomi Bloom membagi domain belajar ke dalam 3 ranah, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam domain kognitif diklasifikasikan ke dalam 6 tingkatan berpikir, yaitu C1. Mengingat, mengambil kembali pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya. Contoh penggunaannya adalah C2. Memahami, menafsirkan atau menjelaskan makna informasi. Contoh penggunaannya adalah C3. Menerapkan, menggunakan informasi dalam situasi baru. Contoh penggunaannya adalah C4. Menganalisis, memilah dan menghubungkan informasi secara sistematis. Dengan contoh penggunaannya sebagai berikut. C5. Mengevaluasi, memilah dan menghubungkan informasi secara sistematis. Contoh penggunaannya adalah. Dan yang terakhir, C6. Menciptakan, menggabungkan elemen-elemen untuk membentuk suatu pola atau struktur baru. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut. Sementara domain afektif terbagi menjadi 5 tingkatan, yaitu A1. Menerima, merupakan kemampuan dari seseorang untuk menunjukkan apresiasi kepada orang lain. Contoh penggunaannya adalah A2. Menanggapi atau merespon, merupakan kemampuan untuk ikut aktif dalam pembahasan fenomena-fenomena tertentu yang sedang diutarakan oleh pelatih atau fasilitator. Contoh penggunaannya A3. Menghargai, kemampuan untuk memilah dan menilai nilai-nilai yang disampaikan kepada peserta guna menentukan kesesuaiannya dengan norma atau nilai yang berlaku. Contoh penggunaannya adalah A4. Mengorganisasikan, menggabungkan dan memprioritaskan nilai-nilai secara sistematis dalam kehidupan. Contoh penggunaannya adalah A5. Karakterisasi menurut nilai,
menjadikan nilai sebagai bagian dari kepribadian dan pola hidup yang konsisten. Contoh penggunaannya adalah adapun domain psikomotorik yang mencakup 5 tingkat keterampilan, yaitu P1 meniru, mengikuti gerakan atau tindakan yang diperagakan. Contoh penggunaannya adalah P2 manipulasi, melakukan keterampilan dengan mengikuti petunjuk umum, latihan dengan bimbingan. Contoh penggunaannya adalah P3 presisi, melakukan keterampilan secara mandiri dengan akurasi dan ketepatan tinggi. Contoh penggunaannya sebagai berikut. P4 artikulasi, menggabungkan beberapa keterampilan secara harmonis dan menyesuaikan dengan situasi baru. Contoh penggunaannya adalah dan yang terakhir, P5 naturalisasi, melakukan keterampilan secara otomatis dan efisien tanpa harus berpikir panjang. Dengan contoh penggunaan sebagai berikut. Sobat pembelajar, setiap tingkatan berpikir dalam taksonomi Bloom mempunyai kata kerja operasional atau KKO yang dapat dijadikan panduan dalam menyusun tujuan pembelajaran. Dengan memilih KKO yang tepat, kita bisa menentukan seberapa kompleks tujuan yang ingin dicapai. Lalu, bagaimana hubungan antara taksonomi Bloom dengan rumusan tujuan pembelajaran? Materi 2. Menyusun tujuan pembelajaran menggunakan ABCD. Saat menyusun pembelajaran, sobat pembelajar dapat menggunakan rumusan ABCD yang merupakan akronim dari 4 komponen, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Audience merupakan sasaran dari tujuan pembelajaran. Dalam konteks pelatihan, audiens biasanya merujuk pada peserta pelatihan atau tenaga kesehatan. Behavior adalah perilaku spesifik yang diharapkan dapat dilakukan oleh audiens setelah selesai mengikuti pembelajaran. Behavior ditulis menggunakan kata kerja operasional, mengacu pada taksonomi Bloom seperti menjelaskan, menyebutkan, menganalisis, membandingkan, mengembangkan, dan sebagainya. Condition adalah keadaan atau kondisi yang perlu dipenuhi agar perilaku dapat tercapai. Condition menjelaskan dalam keadaan atau konteks apa peserta pelatihan akan menunjukkan kemampuan atau keterampilan tersebut. Contoh condition antara lain komponen degree. Degree adalah tingkat keberhasilan atau standar pencapaian minimal dari perilaku yang harus dipenuhi audiens setelah mengikuti pembelajaran dalam pelatihan. Degree membantu pengukuran hasil belajar secara kuantitatif seperti minimal 80% benar atau kualitatif seperti dengan benar, tanpa kesalahan, dan lain sebagainya. Berikut penerapan rumusan ABCD yang terstruktur dalam tujuan pembelajaran. Peserta pelatihan mampu menerapkan teknik komunikasi efektif dalam interaksi dengan pasien di fasilitas kesehatan setelah melakukan simulasi peran dengan menunjukkan minimal 3 dari 4 indikator keberhasilan komunikasi. Peserta pelatihan merupakan audiens. Mampu menerapkan teknik komunikasi efektif dalam interaksi dengan pasien di fasilitas kesehatan merupakan perilaku yang diharapkan atau behavior. Setelah melakukan simulasi peran merupakan condition, dengan menunjukkan minimal 3 dari 4 indikator keberhasilan komunikasi merupakan capaian atau degree. Rumusan ABCD tidak harus selalu disusun sesuai urutan ABCD pembelajar. Komponen tersebut dapat disusun lebih fleksibel sesuai kalimat dan konteks tujuan pembelajaran, asalkan keempat unsur ABCD tetap tercantum. Sebagai contoh, jika diawali dengan condition, lalu audience, behavior, dan degree
akan tersusun seperti ini. Lalu contoh lainnya jika diawali dengan behavior, lalu condition, degree, dan audience akan terinci seperti ini. Materi 3, menyusun kompetensi. Kompetensi merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan pelatihan yang dirumuskan sebagai daftar kemampuan inti yang menjadi target kualifikasi peserta. Penyusunan kompetensi didasarkan pada kata kerja operasional dalam taksonomi Bloom yang didapat dari gap kompetensi hasil Training Needs Assessment atau untuk pencapaian standar kompetensi yang telah ditentukan. Dalam penulisannya, urutan kompetensi harus disusun secara bertahap, dimulai dari kemampuan dasar menuju kemampuan yang lebih tinggi. Misalnya, peserta terlebih dahulu harus mampu menjelaskan konsep dasar atau C2, kemudian menerapkan prosedur atau C3, dan akhirnya mengevaluasi hasil atau C5 dan menciptakan solusi baru atau C6. Dengan urutan seperti ini, proses pembelajaran menjadi lebih logis dan membantu peserta berkembang secara bertahap sesuai tingkat kesulitan dan kedalaman materi. Kompetensi dijabarkan dalam bentuk daftar yang spesifik, di mana satu nomor hanya boleh mencakup satu kompetensi saja. Dimulai dengan frasa pemicu seperti, setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu, dan seterusnya. Berikut adalah contoh penulisan kompetensi. Kita ambil contoh. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Peserta pelatihan mampu menerapkan teknik komunikasi efektif dalam interaksi dengan pasien di fasilitas kesehatan setelah melakukan simulasi peran dengan menunjukkan minimal 3 dari 4 indikator keberhasilan komunikasi. Maka, penulisan kompetensinya adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan konsep dasar dan jenis-jenis komunikasi efektif dalam konteks pelayanan kesehatan. 2. Mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung komunikasi dalam interaksi dengan pasien. 3. Menggunakan teknik mendengarkan aktif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada pasien. Dan yang keempat, menerapkan teknik komunikasi efektif dalam interaksi dengan pasien di fasilitas kesehatan. Sobat pembelajar, yuk kita perhatikan contoh rumusan tujuan pembelajaran berikut ini. Misalnya, ada rumusan seperti ini. Peserta pelatihan memahami pentingnya komunikasi efektif dalam pelayanan pasien. Rumusan tujuan pembelajaran tersebut kurang tepat karena kata memahami sulit diukur dan diamati. Tidak jelas kapan atau dalam kondisi apa pembelajaran dilakukan, dan juga tidak ada standar keberhasilannya. Contoh perbaikannya seperti ini. Setelah mengikuti sesi simulasi komunikasi terapeutik, peserta pelatihan mampu menjelaskan prinsip komunikasi efektif dalam pelayanan pasien dengan tepat. Yuk, kita lihat contoh lain. Peserta pelatihan diharapkan paham tentang pentingnya keselamatan pasien. Sekilas terlihat benar ya, ternyata ini kurang tepat loh. Kenapa? Sama dengan yang sebelumnya, kata paham sulit diukur dan diamati. Tidak jelas bagaimana peserta menunjukkan kepahamannya. Tidak ada kondisi atau standar keberhasilan. Rumusan yang benar adalah setelah mengikuti diskusi kelompok, peserta pelatihan mampu menjelaskan 3 prinsip keselamatan pasien dengan tepat. Nah, sobat pembelajar, kita telah selesai belajar mengenai penyusunan tujuan pembelajaran. Untuk menyusun tujuan pembelajaran, sobat dapat menggunakan kerangka taksonomi Bloom dengan rumusan ABCD. Tujuan pembelajaran yang disusun dengan baik dapat memudahkan sobat dalam mengukur capaian hasil belajar. Oleh karena itu, perhatikan apakah tujuan yang dirumuskan sudah mewakili kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta pelatihan. Setelah kita mengulas kembali taksonomi Bloom dan rumusan ABCD, yuk kita renungkan sejenak. Apa tantangan terbesar saat menyusun tujuan pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelatihan di tempat Anda? Dan yang tak kalah penting, bagaimana strategi Anda agar tujuan itu relevan, terukur, dan bisa diimplementasikan secara efektif? Mari pikirkan bersama dan diskusikan dengan tim Anda ya.
Apakah sobat pembelajar telah memahami bagaimana cara menyusun tujuan pembelajaran? Nah, untuk lebih memperdalam pengetahuanmu, yuk kita pelajari materi berikutnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dah.